mundur. Siapa yang ingin kuasai Partai Golkar? Kita akan bahas bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dan juga Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat petang, Mas Hanta. Selamat petang. Dan kita masih menunggu untuk bergabungnya Pak Nurdin Halid. Saya ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, terbilang tiba-tiba dan juga dikabarkan tidak ada diskusi ataupun tidak ada komunikasi sebelumnya terkait mundurnya Erlangga. Apa yang Anda baca dari ketiba-tibaan ini? Ya, memang posisi Ketua Umum Golkar yang di Pak Erlangga ini cukup panas ya. Kenapa panas? Karena dua hal faktor. Sebagai veto player Partai Golkar, si Ketua Umum Partai Golkar ini memegang kendali sangat strategis menentukan nama-nama calon Mohon maaf Mas Hanta, suaranya? Calon se-Indonesia. Ya, bagaimana secara posisi Golkar memegang, tadi sempat terputus. Ya, karena posisi Ketua Umum Golkar ini sangat strategis per hari ini. Saja satu adalah dukungan tanda tangan Ketua Umum Golkar saat ini itu sangat menentukan calon gubernur, bupati, wali kota lebih di 500 lebih. Jadi ada momentum pilkada serentak. Jadi kalau ketua umumnya berganti, ada indikasi posisi-posisi wilayah strategis itu bisa berubah. Nah, bisa jadi yang melatar belakanginya juga ada dinamika terkait dengan nama-nama yang tidak sinkron antar beberapa pihak aktor politik di dalam penentuan dinamika calon kepala daerah, terutama di Golkar. Yang kedua, posisi portfolio Ketua Umum Golkar itu sangat menentukan nanti di pergantian suksesi pemerintahan baru Prabowo Gibran itu juga memiliki hak prerogatif tanda petik siapa menteri yang akan dikirim oleh Ketua Umum Golkar ke pemerintahan baru. Jadi dua kekuasaan sangat strategis itu yang membuat posisi panasnya kursi Pak Erlangga. Di saat yang sama kita tahu sebelumnya Pak Erlangga juga punya titik lemah terkait dengan kasus hukum misalnya yang sebelumnya sempat ada. Nah ini yang kita bisa lihat bisa jadi berkelindan. Nah kalau begitu apa penyebab yang mendorong mundurnya Pak Erlangga? Menurut saya ada dua faktor. Satu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ini adalah pola Golkar. Karakteristik Golkar, yaitu di mana turbulensi faksionalisme atau faksionalisasi di internal Golkar itu biasanya menajam di beberapa momentum politik. Apakah menjelang pemilihan presiden, penentuan presiden dari Golkar, atau yang kedua bisa jadi ketika akan ada Munas. Nah, ini bisa jadi riak-riaknya sudah agak muncul. Misalnya ada suara yang menginginkan mendukung Pak Ganjar Pranowo pada saat itu, dan seterusnya. Kemudian ada suara yang Pak AH yang sudah cukup lama, padahal kinerja elektoral cukup berprestasi Pak AH. Yang kedua faktor eksternal, ini yang ini adalah kemungkinan goncangan badai dari luar. Ya, biasanya kekuasaan yang tidak bisa jauh terkait dengan pengaruh di dalam Golkar. Nah, dari dua faktor tadi yang saya sebutkan itu yang melatar belakangi tampaknya Pak Erlangga tiba-tiba harus mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Baik, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Saya langsung saja, Pak Nurdin, kalau tadi sempat disebutkan Mas Hanta ada turbulensi, ada riak-riak, ada goncangan dari luar. Betul, seperti itu? Sebagai Wakil Ketua Partai Golkar, ya, memang sebetulnya secara pribadi mengagetkan tiba-tiba Ketua Partai Golkar mengundurkan diri. Tetapi kemudian kita bisa memahami dan sangat menghormati daripada alasan yang sangat pribadi pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Dan kami tidak membaca dan tidak melihat sama sekali ada turbulensi dari luar, ya. Ya kalau pengamat ya bisa saja mengatakan seperti itu. Tapi kami secara internal di Partai Golkar sebetulnya baik-baik saja, tidak ada hal yang perbedaan yang menjurus kepada perbedaan yang bisa menciptakan perpecahan sebetulnya di Partai Golkar. Kita sekarang fokus konsentrasi untuk menangkap pilkada di mana Ketua Umum Pak Erlangga dan rapat pleno yang lalu kita mencanangkan untuk memenangkan pilkada 60%, dan proses untuk itu sekarang ini sudah menuju pada puncak untuk penetapan calon peserta pilkada itu. Nah ini memang tiba-tiba Pak Erlangga mengundurkan diri itu alasan yang sangat pribadi dan tentu kita tidak bisa mengetahui apa yang sangat pribadi. Tapi begini Pak Nurdin, sebetulnya bahwa ya. Tapi kalau dari secara pengalaman Partai Golkar merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia, pernah tidak ada seorang ketua umum yang mengundurkan diri atas nama pribadi tanpa konsultasi, tanpa diskusi terlebih dahulu, dengan alasan menjaga keutuhan partai?
Eh, Sekarang partai itu sebetulnya kalau itu hanya alasan yang untuk kepentingan publik saja sebetulnya itu. So kalau secara internal sekarang partai sangat utuh ya, tidak ada hal-hal yang bersifat gonjang-ganjing, tidak ada hal yang sangat mengkhawatirkan untuk menciptakan perpecahan partai kemudian perlu dijaga ketuanya. Sekarang Partai Golkar sangat utuh dan sangat solid ini. Dan ini termasuk sepanjang apa namanya tahun 2000 dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2000 sekarang ini. Inilah Golkar ini partai apa namanya, kondisi Golkar sekarang sangat solid dibanding 2015 ke 19 itu. Nah, 2019 ke 2024 ini Partai Golkar sangat solid. Memang tahun lalu menjelang rekrutmen pileg itu ada area-area kecil, tapi itu hanya segelintir kader Golkar, hanya segelintir betul kader Golkar yang menghendaki Munaslup karena apa namanya, menganggap Pak Erlangga gagal untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Nah, setelah kita mengevaluasi, kita menganalisa tidak ada kegagalan Pak Erlangga, justru kenegarawan Pak Erlangga melihat realitas politik bangsa ini dan kemudian kehendak rakyat, aspirasi rakyat melalui survei, beliau realistis sekali bahwa untuk apa kita maju kemudian kita tidak bisa menangkan secara survei pun kita hampir pasti tidak bisa, elektabilitas tidak pernah bisa beranjak. Justru itu adalah memperlihatkan Pak Erlangga seorang tokoh yang sangat menghormati daripada aspirasi rakyat, kemudian mementingkan kepentingan negara yang lebih besar dibandingkan kepentingan pribadinya maupun kepentingan Partai Golkar. Itu tunjukkan. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa ada turbulensi dari luar atau ada intervensi kekuasaan, kita tidak melihat itu. Soal Pak Erlangga secara pribadi maupun kapasitas sebagai ketua umum itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi menurut saya kedua beliau ini tidak ada cawe-cawe yang bisa membuat Pak Erlangga itu mundur. Menurut saya ya, karena kedekatan, hubungan emosional, kemudian partisipasi Partai Golkar baik secara partai maupun secara pribadi Pak Erlangga itu luar biasa terhadap bangsa dan negara ini dengan Pak Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih. Kita kemarin adalah salah satu partai dan partai koalisi yang sangat dominan dalam memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran. Itu bisa dilihat dengan hasil survei berapa pemilih Golkar, seperti Golkar yang memilih Pak Prabowo itu lebih tinggi daripada partai-partai lain. Nah, itu adalah sesuatu kenyataan, dan itu yang mengatakan bukan Golkar, tapi itu adalah lembaga survei itu. Kalau dari Mas Hanta sendiri melihatnya bagaimana? Ada tidak faktor Jokowi terkait dengan mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar? Kalau faktor Pak Jokowi itu faktor eksternal ya. Kita bicara yang di dalam. Di Golkar ini memang menarik. Kebetulan riset tesis saya tentang Partai Golkar, sering berinteraksi dengan Golkar, termasuk dengan Pak Nurdin Halid yang selalu menghiasi dinamika ketika ada Munaslup di Partai Golkar. Dan konfirmasi misalnya keinginan mengadakan Munaslup atau Munas dipercepat itu cukup kencang sebenarnya di Partai Golkar. Jadi melihat Golkar itu kan luas ya, ada yang di dalam struktur kekuasaan Golkar itu mungkin sangat solid, tapi ada orang-orang kuat Golkar, tapi di luar struktur kekuasaan dan sebagainya itu juga ada. Misalnya suara-suara dari anggota Dewan Pakar seperti Pak Ridwan Hisam, itu kan kerap Golkar dari dalam juga mengkonfirmasi bahwa ada dinamika di internal, ada bahkan disebutkan 3 kelompok yang mendorong ada Munaslup dan seterusnya. Sehingga meskipun mana yang paling kuat, saya pikir tidak bisa dipungkiri ada faktor di Golkar, bukan sesuatu yang buruk. Di partai ada faksionalisme, itu justru membuat partai itu sehat, tinggal partai itu bisa mengelolanya. Turbulensi faksi itu justru menjadi titik membuat partai itu semakin kuat. Nah, poin saya tidak bisa dipungkiri ada keinginan antara Munas tetap di Desember, Munas dipercepat, belakangan kemudian Munaslup. Dan dengan mundurnya Pak Erlangga, maka itu membuka pintu kemungkinan Munas dipercepat alias Munaslup. Itu realitas yang pertama, bahwa kapan Munaslupnya, apakah akan aklamasi ketua umumnya, apakah akan ada pemilihan secara terbuka dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, saya menjawabnya begini, pertanyaan Sita tadi bahwa pemilihan ketua umum Golkar sebelumnya, tidak hanya sekarang, sejak era Pak Akbar Tanjung, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Yusuf Kala, Pak Setia Novanto, Pak Airlangga Hartarto, ada 3 faktor sangat menentukan variabelnya. Dari yang pertama sampai ketiga, yang pertama yang paling kuat, faktor pertama adalah faktor pengaruh dan restu kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri. Silakan buka rekam jejaknya. Yang kedua adalah faktor di mana pengaruh dari kekuatan logistik, dan yang ketiga adalah faktor kekuatan jejaring pemilik suara, organisasi, DPD dan sebagainya. Tetapi kalau diurut itu biasanya yang menang adalah yang dekat dengan kekuasaan. Betul kata Pak Nurdin,
semuanya dekat, semuanya dekat, apalagi Pak Erlangga sangat dekat sekali kepada Presiden. Tapi biasanya itu kalau nanti dibuka setelah ini pertarungannya, itu yang paling dekat dengan Presiden biasanya menangkan pertarungan. Kita buka saja Pak Arbo Tanjung saat itu sangat dekat sekali dengan Pak Presiden Habibie, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Yusuf Kala, apalagi di dalam pemerintahan Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak SBY, Pak Setia Novanto, Pak Jokowi, dan terakhir Pak Erlangga dengan Pak Jokowi. Nah, hari ini maka kalau saya balik kalimatnya ke depan itu siapa yang sangat menentukan kalau Munas Golkar diadakan pada bulan Desember 2024 maka faktor Prabowo Subianto sangat menentukan. Oke, kalau sebelum itu Pak Nurdin dilakukan sebelum pergantian pemerintahan, hari ini yang sangat menentukan menurut saya adalah Presiden Joko Widodo. Oke, jadi patokannya ada di situ ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu Menteri Investasi sekaligus politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang angkat bicara soal mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengaku tidak tahu menahu soal dinamika yang terjadi di dalam internal DPP Partai Golkar karena ia tidak masuk ke dalam kepengurusan. Saya nggak tahu ya, itu kan saya betul kader Golkar, tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Tapi mundurnya Pak AH itu akan mengganggu persiapan pilkada nanti nggak sih Pak? Oh, saya no comment lah kalau urusan itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini kalau dari partai sendiri, dari internal partai, biasanya memang untuk seorang kader, apalagi untuk seorang Pak Bahlil gitu, tidak mengetahui terkait dengan pengunduran diri dari Ketua Umum Pak Erlangga? Pak Nurdin? Saya tidak paham itu ya. Saya juga tidak mengetahui kenapa tiba-tiba Pak Erlangga mundur karena hampir setiap saat saya selalu berkomunikasi dengan beliau dan tidak ada informasi. Nanti pada hari Sabtu, itu hari Sabtu baru beliau menyampaikan. Jadi kita pun tidak, padahal kalau Pak Bahlil saya nggak tahu karena beliau sama-sama di kabinet, Pak dia tahu atau tidak tahu. Tapi memang yang paling tahu itu adalah istri beliau sendiri. Kalau kami ini ya nanti pada hari Sabtu sore sampai malam beliau mengambil keputusan, baru kami pahami kenapa beliau harus mundur. Dan itu menurut saya beliau mundur di tengah-tengah keberhasilan berprestasi memimpin Partai Golkar, memenangkan Pilpres. Itu secara pribadi itu sangat elegan untuk Pak Erlangga. Nah sekarang kami ini sebagai wakil ketua umum, ada 11 wakil ketua umum, ini harus menjaga marwah. Tapi gini Pak Nurdin, kalau ini kan salah satu, tapi gini, salah satu Pak, ya silakan. Salah satu keandalan keunggulan Partai Golkar adalah di dalam prosesi memilih pemimpin itu demokratis ya. Karena roh Partai Golkar setelah era reformasi itu adalah proses demokratisasi. Kenapa Golkar sampai saat ini masih eksis ya? Karena tidak nomor 1, nomor 2 dan kebanyakan nomor 2 tidak pernah dibawa dari itu karena konsistensi daripada Partai Golkar dalam melakukan prosesi demokratisasi di internal Partai Golkar. Oke, Pak Nurdin, kalau dari internal partai sendiri melihat mundurnya Pak Erlangga Hartarto seperti apa reaksi dari internal? Ya memang sebagian besar daripada kader Partai Golkar, DPP maupun DPD 1 itu memang sebetulnya mengagetkan dan menyayangkan. Tapi setelah kita mendengar pertimbangan yang rasional, yang produktif ya demi eksistensi Partai Golkar ke depan, maka kami bisa memahami dan sangat mengerti serta memberikan apresiasi dan penghormatan yang sangat tinggi kepada Pak Erlangga karena jasa beliau yang luar biasa di Partai Golkar. Tidak pernah Golkar sejak 2014 itu sesolid yang seperti yang terjadi sekarang ini. Itu karena kepemimpinan Pak Erlangga. Tetapi itu ada suatu hal yang sangat pribadi, itu kami tidak tahu sama sekali. Mungkin hanya beliau dengan keluarga yang mengetahui. Nah itu yang membuat daripada kita bisa memahami semua alasan pengunduran diri Pak Erlangga. Oke, Mas Hanta, ada setidaknya 2 nama yang menguat di publik. Ada nama Andi Gumiwang dan juga Bahlil Lahadalia. Bagaimana, Agus Gumiwang, maaf. Bagaimana Anda melihat kedua nama ini? Ya, keduanya memiliki potensi besar ya, Pak Agus Gumiwang. Itu jadi apa dulu Pak Anta itu? Yang 2 nama itu jadi apa? Tanya dulu. PLT dulu Pak, PLT. Oh PLT. Kalau PLT menurut saya Agus Gumiwang ya. Jadi kalau untuk PLT itu harus dari pengurus DPP.
Tidak Ah. betul. Kalau PLT. Betul. Jadi rapat plenonya kapan rencananya, Pak Nurdin? Rapat pleno insya Allah besok malam, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya tidak ada halangan, dan kami terus ini mulai hari ini kita berkoordinasi pada wakil ketua umum, karena yang punya peluang untuk menjadi PLT itu adalah salah satu dari 11 wakil ketua umum. Ya. Oke, kalau Munaslupnya sendiri kapan nih Pak Nurdin? Karena kan sesuai jadwal Desember. Tapi tadi hitung-hitungannya akan mempengaruhi nih siapa sebenarnya yang akan mempengaruhi ketika itu diputuskan Desember atau lebih cepat sebelum Oktober atau saat masa transisi? Jadi mekanisme Partai Golkar itu sudah jelas bahwa anggaran dasar mengatakan bahwa Munas itu dilakukan sekadar 5 tahun, dan 5 tahun itu ditetapkan sejak dilakukan Munas. Nah, Munas kita Desember 2019, maka Munas itu 2024. Apabila ada hal-hal yang di luar itu, maka dilakukan Munaslup. Mekanisme Munaslup ada tahapan. Ya. Hanya di 2/3 dari DPD 1 yang menghendaki, kemudian dilaporkan ke DPP wajib melaksanakan daripada Munaslup tersebut. Nah, yang kedua permintaan DPP sendiri. Tapi Munaslup kalau permintaan DPP itu harus didahului dengan Rapimnas. Rapimnas nasional ada forum pengambilan tertinggi di bawah Munas yang berhak institusi yang berhak memutuskan Munaslup atau tidak Munaslup. Oke. Beda kalau Munas biasa. Kalau Munas biasa Desember tidak perlu Rapimnas, dan itu sudah diputuskan dalam Munas yang lalu. Nah, inilah nanti akan kita diskusikan di dalam rapat pleno Besok malam 14 atau sesudah tanggal 13 itu. Oke, baik. Artinya kita masih menanti. Fokus kepada pemilihan PLT Ketua Umum. Mas Hanta, tadi kan Pak RK, Kang Ridwan Kamil juga menyebutkan bahwa mundurnya Erlangga Hartarto merupakan hal yang wajar sebagai bentuk dinamika politik. Bagaimana Anda melihat ini? Mas Hanta? Iya, tadi sudah diklarifikasi juga Pak Nurdin Halid ya, bahwa udah keputusan pribadi. Realitasnya sekarang Pak Erlangga sudah mundur, tentu punya catatan prestasi elektoral, beliau juga bagus itu. Nah, cuma tadi pertanyaan Sintia tadi saya luruskan, saya kira Pak Bahlil dan Pak Agus Gumiwang itu konteksnya Munaslup. Kalau PLT itu memang Agus Gumiwang, karena nama itu cukup kuat mengarah ke sana. Tapi kalau nanti Munaslup, biasanya lihat mereka punya posisi publik, ketua DPRK, menteri, wapres, biasanya itu menjadi kandidat kuat. Yang kedua, biasanya mendapatkan restu dan pengaruh dari kekuasaan. Itu dua faktor yang dilihat, barulah nanti mempengaruhi pemilik suara. Nah, kalau namanya Munaslup, menarik saya, kalau PLT saya kira sudah arahnya sudah jelas ya, harus satu di antara 11 waketum itu mungkin Pak Agus Gumiwang. Nah, Agus Gumiwang mungkin akan menjadi calon kuat dari kelompok struktur yang sekarang sudah ada. Bisa jadi nama Pak Bahlil seperti pertanyaan Cynthia tadi, yang katanya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Tentu Pak Agus juga dekat. Yang ketiga bisa jadi Pak Bambang Susatyo yang hari ini sedang bersilaturahmi ke Pak Surya Paloh, bisa jadi akan masuk nama-nama itu, tiga kuatnya. Tapi di luar itu bisa jadi Pak Doli Kurnia juga bagus, Pak Nurdin Halid juga sudah sangat bisa jadi masuk jadi ketua umum banyak. Tapi tiga yang tadi saya kira sangat mungkin ya muncul dalam kontestasi pemilihan suksesi Partai Golkar ke depan. Tapi gini, ke Pak Nurdin bergantung nanti jadwalnya. Ada PLT ditentukan, nanti menentukan Rapimnas, baru Munaslup. Nah, di Munaslup ini kapan waktunya? Kalau Munaslupnya sebelum Oktober, maka faktor Pak Joko Widodo sangat penting gitu. Tapi kalau Munaslupnya setelah 20 Oktober, faktor Prabowo Subianto yang lebih besar. Faktor internal yang seperti Pak. Ya, Mas Hanta, gitu, terkait Erlangga yang mundur, yang mengatakan ini ia lakukan secara ikhlas atas keinginan pribadi. Apakah ini juga bisa dibaca bahwa ada garansi Pak Erlangga mendapatkan posisi di kabinet yang baru nantinya? Saya kira iya, kalau itu Pak Erlangga karena prestasinya juga ya, bukan karena soal politik. Secara personality Pak Erlangga ini punya kinerja yang relatif baik di kementerian sebagai Menko. Kita harus objektif mengatakannya. Yang kedua, sebagai ketua umum Golkar juga punya prestasi elektoral. Jadi dengan jadi ketua umum, menurut saya Pak Erlangga sangat besar kemungkinan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Apalagi sekarang misalnya ketika tidak menjadi ketua umum, kalau bahasanya tadi kompensasi, semakin besar peluang. Saya yakin Pak Erlangga sesuai salah satu faktor alasannya ingin fokus di pemerintahan. Jadi akan awal pemerintahan Prabowo Gibran nanti menjadi Menko sangat mungkin. Merepresentasi Golkar tetap menjadi Menko, kemudian nanti ketua umum Golkar yang fokus di partai. Dan itu sehat bagi demokrasi. Bagi demokrasi, saya setuju dengan Pak
Pak Nurdin, kalau ada kontestasi Munaslup, mari Golkar memberikan contoh demokratis, terbuka, jangan aklamasi. Itulah pelajaran Golkar sebagai partai tua kepada partai yang lain, pemilihan ketua umum harus demokratis, terbuka. Yang kedua, di Golkar juga saya kira memberikan ruang kepada termasuk Pak Erlangga nanti setelah pemerintahan baru, saya yakin memberikan pembelajaran bahwa di menteri adalah Pak Erlangga dan lain-lain, ketua umum pokok mengurus partainya. Itu Cynthia. Baik, terima kasih. Artinya kita nantikan besok seperti apa rapat pleno Partai Golkar untuk menentukan PLT Ketua Umum dan juga apakah Munaslup akan diselenggarakan tetap di bulan Desember atau tidak. Terima kasih Pak Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Sudah ada rekan saya Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, pihak keluarga tahanan yang tewas di rumah tahanan Pak Joklas